Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, untuk ekspektansi teori ini saya sengaja bikin materi melalui video supaya dapat divisualisasikan, karena teori ini kalau kita kategorikan dalam teori motivasi itu termasuk dalam teori-teori proses, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai teori proses dalam teori motivasi, penjelasan dari teori proses itu menjelaskan proses, ya. Ada tahapan-tahapan bagaimana kemudian teori motivasi itu dapat menjelaskan, ya, perilaku seseorang. Nah, sebelum masuk ke sana, seperti pada bagian-bagian sebelumnya, saya ingin menjelaskan mengenai berbagai macam perspektif, ya, dalam teori motivasi. Jadi setidaknya ada 4 perspektif, ya. Jadi kalau saya petakan teori-teori motivasi yang kita pelajari, dan itu tidak ada di buku-buku teks, ya. Saya petakan untuk memudahkan Anda semua bahwa teori-teori motivasi itu dapat kita kelompokkan menjadi 4 perspektif. Kita bisa mempelajari teori motivasi dari 4 perspektif. Yang pertama itu perspektif needs, ya, sudah dijelaskan oleh teorinya Maslow, ya, teori ERG dan teori McLellan. Yang kedua adalah perspektif persepsi mengenai kepuasan, ya. Itu dijelaskan oleh teori Herzberg, teori diskrepansi, ya, equity theory, dan model karakteristik pekerjaan, ya. Jadi ada dari perspektif persepsi, ya. Perspektif yang kedua adalah persepsi, yang mana itu persepsi terhadap kepuasan. Itu dijelaskan oleh teorinya Herzberg, model karakteristik pekerjaan, ya. Equity teori, kepuasannya terhadap keadilan, ya, kalau equity teori, dan discrepancy teori. Nah, kali ini kita masuk pada perspektif yang ketiga, ya, yaitu perspektif belief, ya, atau keyakinan, ya. Nanti saya jelaskan, ya, istilah yang tepat digunakan apakah harapan atau keyakinan. Perspektif belief atau keyakinan. Apa sesungguhnya yang mendasari perspektif belief? Sederhana sekali. Orang akan termotivasi jika dia memiliki keyakinan, ya. Jadi sumber atau dorongan utama motivasi seseorang adalah keyakinan. Nah, perspektif ini dijelaskan oleh expectancy teori. Jadi teman-teman, ya, mulai saat ini kalau kita bicara ekspektansi, jangan kemudian itu diartikan sebagai harapan, ya. Ekspektansi di sini maksudnya adalah keyakinan. Sekali lagi, jadi ekspektansi teori itu menjelaskan mengenai keyakinan seseorang, ya, bahwa kalau dia memiliki keyakinan yang tinggi, dia akan termotivasi untuk berperilaku tertentu. Nah, sekali lagi kalau kita bicara ekspektansi teori, maka sumber dorongan utamanya adalah belief atau keyakinan. Nah, pertanyaannya adalah keyakinan terhadap apa yang membuat orang kemudian termotivasi. Itu dijelaskan oleh ekspektansi teori. Nah, dalam ekspektansi teori kita fokus, ya, pada 3 hal ini. Ada E itu adalah ekspektansi, ya. Kemudian yang kedua ada I itu adalah instrumentality. Dan yang ketiga adalah V. Yang merah, ya, fokus pada
huruf yang merah. V itu adalah valensi. Ya. Jadi sekali lagi kita balik lagi ceritanya nih. Apa yang dijelaskan ekspektansi teori? Ekspektansi teori menjelaskan mengenai keyakinan seseorang. Ya. Jadi sumber motivasi, sumber dorongan orang untuk berperilaku tertentu adalah keyakinan. Ya. Keyakinan terhadap apa? Keyakinan terhadap ini nih, istilahnya ini. E, ekspektansi, I, instrumentality, dan V, valensi. Kita bahas satu-satu. Bahasnya mulai dari sini. Apa itu E? E itu adalah ekspektansi itu sendiri. Ya. Jadi E itu adalah ekspektansi. Apa itu? Ekspektansi adalah keyakinan seseorang bahwa apabila dia bekerja keras, mengeluarkan effort yang tinggi, maka itu akan menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja yang tinggi pula. Dengan kata lain, orang akan termotivasi jika dia yakin ya, keyakinan. Jika dia yakin bahwa usaha yang dia keluarkan akan menghasilkan kinerja yang memuaskan. Sekali lagi ya. Menurut ekspektansi teori, orang akan termotivasi jika satu, dia punya E, ekspektansi. Apa itu? Keyakinan seseorang bahwa jika dia mengeluarkan effort, usaha yang keras, dia akan menghasilkan performa yang baik. Jelas ya? Itu yang dimaksud dengan ekspektansi itu sendiri. Contoh misalkan, Coach Iqbal ya, yakin enggak kalau dia berlatih keras, kalau Anda berlatih keras, kinerja Anda akan meningkat. Jika Anda meyakini itu, Pak, saya mah kalau saya latihannya keras, saya lari naik gunung, performance saya itu pasti meningkat. Kalau Anda meyakini itu, maka Anda satu, akan termotivasi dalam hal E, ekspektansi. Di kelas ada mahasiswa, saya tuh yakin Pak, kalau saya berusaha keras, kalau saya belajar baik di satu mata kuliah, pasti saya bisa mata kuliah itu. Saya yakin itu Pak. Tapi masalahnya, ya saya nggak mau kerja keras. Nah itu masalah Anda. Saya yakin sekali Pak, mata kuliah ini sebenarnya nggak susah. Misalkan, hanya membutuhkan usaha Pak. Kalau saya berusaha keras, pasti saya bisa mata kuliah itu. Ada mahasiswa sebaliknya. Pak, mata kuliah statistik, mas saya udah belajar tiap malam juga. Saya nggak yakin bisa. Nah, ketika Anda bilang Anda nggak yakin bisa, maka Anda tidak termotivasi pada elemen E-nya, ekspektansi. Jadi ada 3 elemen motivasinya, nanti saya jelaskan satu-satu. Jelas ya? Itu yang dimaksud dengan E, ekspektansi. Sekali lagi, ekspektansi adalah keyakinan seseorang jika dia berusaha keras, maka akan menghasilkan kinerja yang baik. Kalau keyakinannya tinggi, maka motivasinya tinggi. Sebaliknya, jika keyakinan seseorang kalau dia mengeluarkan usaha keras tapi tidak menghasilkan performa, dia tidak akan termotivasi. Dengan kata lain, keyakinan ekspektansinya rendah. Saya merasa bahwa saya tiap minggu main badminton juga akan bisa-bisa. Kalau saya yakin bahwa kalau saya tiap minggu main badminton, saya tidak akan bisa-bisa main badminton. Keyakinan saya rendah. Dengan kata lain, motivasi dalam hal ekspektansi saya rendah.
Oke, saya masuk ke elemen yang kedua. Elemen yang kedua ada yang dinamakan dengan instrumentality. Apa itu instrumentality? Instrumentality lagi-lagi keyakinan ya. Ini semua dasarnya keyakinan. Saya ulangi lagi sedikit ya. Kalau itu keyakinan bahwa usaha seseorang itu akan menghasilkan kinerja, maka I itu adalah keyakinan yang menghubungkan performance to outcome. Keyakinan seseorang jika dia berkinerja baik, dia akan diberikan outcome atau reward yang memadai. Anda yakin nggak kalau Anda kuliah baik di kelas ini, kinerja Anda baik di kelas ini, dari aspek presentasi, kehadiran misalkan, ujian, tugas, yakin nggak saya akan beri nilai Anda baik? Yakin nggak Anda kalau Anda berkinerja baik di kelas ini, saya akan memberikan nilai A kepada Anda? Kalau Anda yakin itu, dengan kata lain instrumentality Anda tinggi, maka Anda akan termotivasi. Sebaliknya, jika keyakinan Anda bahwa Pak, saya mah di mata kuliah tertentu itu walaupun saya masuk terus, saya ngerjakan tugas, ujian juga saya bisa, mentok-mentok nilainya B Pak atau C Pak. Anda tidak meyakini bahwa jika Anda berkinerja baik, Anda akan diberikan reward yang memadai. Kalau Anda kurang meyakini itu, tidak meyakini itu, maka elemen motivasi yang kedua, yaitu instrumentality Anda rendah. Sekali lagi nih, saya bolak-balik supaya Anda paham. Instrumentality adalah keyakinan seseorang jika seseorang tersebut berkinerja bagus, maka dia akan diberikan outcome yang setimpal. Di mata kuliah tertentu misalkan Anda, Pak, saya mah Pak, walaupun saya masuk terus ngerjakan tugas, tapi saya mah nggak yakin nilai saya diberikan nilai A. Ketika Anda tidak yakin itu, dengan kata instrumentality Anda rendah, maka motivasi Anda rendah. Sebaliknya, jika Anda merasa bahwa Pak, kalau saya ngerjakan tugas terus, kalau saya kuliah baik di kelas ini misalkan, pasti Bapak akan memberikan nilai saya yakin itu. Ketika Anda meyakini itu, maka instrumentality Anda tinggi. Jelas ya? Itu elemen motivasi yang kedua. Ada elemen motivasi yang ketiga yang dinamakan dengan valensi. Ya. Apa itu valensi? Valensi itu keyakinan seseorang bahwa outcome atau reward yang dia terima itu menarik, bernilai buat dia. Kalau ada pertanyaan, Pak, emang ada reward yang dianggap tidak bernilai? Banyak. Saya kasih contoh. Kalau Anda udah kuliah di kelas saya, kerja keras, belajar baik, belajar keras, tapi kemudian saya bilang, saya nggak akan kasih nilai Anda ya. Saya tukar uang deh, 100.000. Jadi outcome-nya atau reward-nya dari hasil perkuliahan adalah 100.000 tanpa nilai. Saya tanya, outcome 100.000 itu punya valensi tidak? Punya daya tarik tidak? Jadi sekali lagi, valensi adalah daya tarik dari suatu outcome atau daya tarik dari suatu reward. Tuh Pak, apa 100.000 mah itu tidak bernilai buat saya. Uang saya lebih banyak Pak dari itu. Yang saya inginkan itu nilai A dari Bapak. Jadi 100.000 itu tidak memiliki valensi. Dengan kata lain, outcome atau reward yang tidak memiliki valensi. Lalu apa? Saya tanya. Yang bernilai, reward yang bernilai buat Anda, nilai A Pak. Berarti nilai A itu adalah outcome yang memiliki valensi. Nah, orang akan termotivasi jika dia percaya bahwa outcome yang nanti dia terima itu akan memiliki valensi. Dia yakin itu.
Kalau tidak yakin, orang tidak akan termotivasi. Naonan. Saya tidak akan kuliah baik-baik. Kenapa? Dikasihnya juga bukan nilai, Bapak itu mah. Dikasihnya juga cuma uang 100.000. Tidak bernilai itu buat saya. Jika Anda menganggap bahwa outcome itu tidak bernilai, maka Anda akan tidak termotivasi. Tidak akan termotivasi. Kenapa? Karena Anda menganggap bahwa outcome tersebut tidak memiliki valensi. Jelas ya? Jelas ya? Jadi, menurut ekspektansi teori, ada 3 elemen. Sekali lagi saya review nih. Ada 3 elemen yang memotivasi seseorang. Elemen yang pertama adalah ekspektansi. Orang akan termotivasi jika dia memiliki keyakinan bahwa saya sederhanakan, memiliki keyakinan effort to performance. Memiliki keyakinan bahwa kalau dia mengeluarkan effort, usaha yang keras, itu akan menghasilkan kinerja yang baik. Yakin dulu itu, satu. Yang kedua, instrumentality. Apa itu instrumentality? Keyakinan seseorang bahwa kalau dia berkinerja baik, itu akan diberikan reward. Saya kerja keras itu, kinerja saya sudah baik, diberikan reward tidak? Kalau diberikan reward, kalau Anda yakin itu, maka motivasi Anda akan tinggi. Dengan kata lain, instrumentality Anda tinggi. Yang ketiga adalah valensi. Apa itu valensi? Valensi itu adalah daya tarik outcome atau daya tarik reward. Dengan kata lain, orang yang memiliki keyakinan bahwa reward atau outcome yang nanti dia terima itu bernilai bagi dia, maka dia akan termotivasi dalam hal valensinya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara ekspektansi teori, berarti ada 3 elemen. Ada E, ada I, ada V. Ada ekspektansi, ada instrumentality, ada valensi. Kalau kemudian Anda tanya, Pak, dari 3 itu, pertanyaan mahasiswa nih, hobinya nanya begini, dari 3 itu, mana yang paling berpengaruh? Mana yang paling memotivasi? Nah, ini saya tulis kali di sini. Saya tulis kali di sini. Motivasi sama dengan ekspektansi dikali instrumentality dikali valensi. Anda tanya kembali ke pertanyaan Anda, mana yang paling berpengaruh? Dalam model perkalian, nih matematika sederhana lagi. Dalam model perkalian, supaya nilai motivasi itu ada, maka tidak boleh ada nilai 0. Contoh. Orang ekspektasinya tinggi, dengan kata lain keyakinan effort to performance-nya tinggi. Tetapi keyakinan bahwa kalau dia berkinerja baik diberikan outcome-nya 0. Misalkan. Maka motivasinya akan 0. Ini yang dimaksud dengan sifat dari perkalian atau multiplikatif. Sifat dari perkalian itu jika salah satu elemennya 0, maka hasilnya akan 0. Nah, teori ekspektansi sifatnya multiplikatif. Ini multiplikatif perkalian ya. E, I, V. Ini sifatnya multiplikatif, sifatnya perkalian. Dengan kata lain, jika ada salah satu elemen, baik itu ekspektansi atau instrumentality atau valensi atau semuanya nilainya 0, maka M-nya 0. Dengan kata lain, orang tidak akan termotivasi jika salah satu elemen dalam ekspektansi teori itu tidak ada. Makanya saya sampaikan, ini teori proses dan saya harus membuat gambar untuk memvisualisasikan ini supaya Anda bisa lebih paham. Nah,
Ini yang dimaksud dengan ekspektansi teori. Beda ya, sifat multiplikatif, sifat perkalian dengan sifat penjumlahan, sifat aditif itu, penambahan. Ya. Kalau aditif itu tambah, kalau ditambah 1 0 nilainya tetap ada. Tapi kalau multiplikatif atau perkalian, salah satu elemen nilainya 0, maka hasilnya akan 0. Dengan kata lain, sekali lagi, motivasi dalam ekspektansi teori itu mengharuskan adanya keyakinan seseorang, baik itu dalam elemen ekspektansi, effort to performance, keyakinan effort to performance, elemen instrumentality, keyakinan performance to outcome, dan elemen valensi atau daya tarik outcome itu sendiri, daya tarik reward itu sendiri. Nah, ini dasar dari ekspektansi teori, semoga Anda bisa memahaminya ya. Sekali lagi saya katakan ini teori proses, ada prosesnya, dibacanya dari awal di sini, ekspektansi, instrumentality, dan valensi. Ini fokusnya di sini ya, penjelasannya ini. Nah, biasa teori ini, teori ekspektansi teori juga, kalau Anda baca di literatur atau banyak di internet, itu biasa disebut dengan VIE teori. Ekspektansi teori, alias VIE, teori. Apa itu? Valensi, instrumentality, dan ekspektansi. Tapi Pak, kenapa ditulisnya VIE? Kan bacanya dari sini, EIV. Nyameh ngenahen meren supaya enak itu VIE. Tapi sekali lagi ya, hati-hati. Jangan sesat Anda. Bacanya dari sini nih. Dari ekspektansi ke instrumentality dan ke valensi. Itu saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan isi teori ekspektansi. Saya harapkan Anda pelajari baik-baik ya. Mempelajari teori itu tidak mudah ya. Pelajari baik-baik. Teori ini yang mengemukakan pertama kali itu Viktor Fromm ya. Jadi ini ekspektansi teori dari Viktor Fromm. Saya pikir itu saudara-saudara yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya harap selalu ya dalam mata kuliah teori-teori motivasi ini ya, kalau misalkan kelompok presenter menyajikannya berbeda dengan saya, maka acuannya saya. Nah, gitu. Kalau dasar hukum itu yang lebih kuat begitu ya. Jadi kalau mahasiswa berbeda dengan dosen, yang paling kuat dosen gitu kira-kira. Enggak ya, maksud saya belajar ini sudah lama sekali, bukan sudah lama itu bukan. Saya sudah continue belajar ini, jadi saya insya Allah punya pemahaman yang lebih baik terhadap teori ini. Ya, jadi mohon materi saya ini dijadikan pegangan buat Anda ya. Kalau ada masih kurang-kurang dari kelompok presenter, itu hal biasa ya, hal biasa dalam belajar, tapi itu diperbaiki pemahamannya. Kalau masih kurang ya, ikuti saya gitulah. Saya agak tegas gitu karena sekali lagi banyak sekali literatur terutama di dunia maya ya, bukan di dunia nyata, yang akhirnya membuat orang sesat ya. Dan kalau orang sudah sesat itu biasanya susah dikembalikan ke jalan yang benar gitu. Ya, jadi ya ini diaculah materi saya ini ya. Dan setiap orang boleh berkomentar apa di dunia maya ya. Dan bahayanya itu bisa menjadi rantai dosa, value of sin ya. Jadi apa itu rantai dosa ya? Kalau saya ngajar salah, mahasiswa saya salah, nanti mahasiswa saya jadi dosen, jadi guru, ngajarnya salah lagi, nanti muridnya itu jadi guru lagi, ngajarnya salah lagi, terus itu berantai itu dosanya itu gitu. Jadi kalau ilmu yang bermanfaat yang diamalkan terus menerus itu menghasilkan amal
yang terus-menerus, tidak putus. Hati-hati juga kalau Anda memberikan ilmu yang tidak baik, yang itu kemudian diaplikasikan salah dan berimplikasi buruk, itu menjadi rantai dosa, bukan menjadi rantai amal. Itu kira-kira ya, intermezzo. Jadi sekali lagi mohon diacu apa yang saya jelaskan ini ya, karena saya punya buku aslinya ya, saya punya buku aslinya dan inilah yang saya pahami tentang ekspektasi teori. Mungkin saya bisa salah ya, tapi insyaallah ini keyakinan saya terhadap pemahaman saya terhadap isi buku dari Viktor Fromm itu. Saya pikir itu saudara-saudara sekalian ya, mudah-mudahan bisa dipahami sekali lagi. Dan mohon ya, materi dari saya itu didengarkan, karena itu yang paling penting sebenarnya ya. Sekali lagi nih saya tegas, saya ngomongnya jebret-jebret itu supaya Anda ini ya. Ya sekali lagi, ini materi ini yang lebih penting dari semuanya ini penting ini ya. Terima kasih, sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.